Shalom, selamat malam saudaraku semua. Haleluya. Selamat beribadah di malam hari ini di PA hari Kamis 22 Juni 2023. Dan malam hari ini kita akan menerima bekal yang kekal. Haleluya, yaitu firman Tuhan. Kita akan sambut firman-Nya dengan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di segenap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang
firman Tuhan, saya serahkan kepada diaken yang bertugas. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami dapat beribadah, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semua. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami siapkan segenap kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami terima pada malam hari ini. Terlebih mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala, kuat kuasa Tuhan menaungi dan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan Yesus pada kami, dan kami siap untuk menerima berkat firman pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, kita jumpa lagi di dalam berkat anugerah Tuhan. Ibadah tengah minggu, PA, pemahaman Alkitab. Ya, tujuan utama adalah supaya saya dan saudara terus disegarkan rohani, dikuatkan dari kelemahan kita, diingatkan melalui sabda Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Tolong diingat itu. Mungkin saat-saat sekarang ini saudara ada yang diantaranya sedang mengalami perjalanan yang tidak mudah. Di antaranya ada yang bersyukur, ya kan? Ada dalam pertolongan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Tetapi dalam kehidupan ini ya selalu saja tidak ada yang namanya stabil terus. Kadang-kadang kita ngalami hal-hal yang kurang menyenangkan, tidak ideal. Tapi saya mau ingatkan buat kita semua, Tuhan Yesus kita adalah sosok pribadi yang selalu setia menjagai kita semua. Dan untuk itulah kita terus hidup dengan bergantung dalam kuasa firman. Ya, kita sama-sama diingatkan terus menerus. Puji Tuhan. Saya sapa juga untuk anakku Adiel Megido ya. Boleh bersama dengan kita saat ini juga Kalista Narwastu. Ini ada di sini atau di tempat studinya di Semarang. Tuhan memberkati, puji Tuhan pada rekan sejawatku dalam pelayanan ya kepada Tuhan, khususnya anak-anak rohaniku semua, Kardia Kalangi, ya Diana Utami dan teman sejawat juga ada Ses Geok Ing di Jawa Tengah dan semua rekan yang ada di Sulawesi. Tuhan memberkati semua saudara yang di Jakarta juga, Surabaya dan terlebih sekota dengan saya ya. Puji Tuhan. Dan lebih-lebih yang jauh-jauh yang di Papua. Adakah anakku Chris hadir saat ini dan juga yang ada di Kalimantan ya. Balikpapan, Samarinda, dan semua saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap keluargaku. Anakku Rian Putra, adakah di Gresik atau di Jember ini? Tuhan memberkatimu. Puji Tuhan dan seluruh keluarga besar saya yang ada di Sumatera ini. Wah ini ya, anakku Ready. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Jesse dan cucuku Geni, sembuh, sehat, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Yang baru dianugerahi anak, yaitu pasangan Alex dan Engga. Ya, Tuhan memberkati kehadiran anak yang kedua. Dan akan disusul oleh beberapa yang lain lagi ya. Ya inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pengembalaan di mana dihadapkan di dalam pengabdian saya ini menyaksikan, mendampingi ya semua proses perjalanan hidup dari anak-anak Tuhan. Dan menikmati sekali buat saya ya dalam perjalanan
memasuki tahun ke-40 ya, mengabdi mendampingi keluarga besarku, ada satu kebanggaan dan kepuasan ya. Itulah indahnya di dalam ladang Tuhan. Saya sangat berharap semua keluargaku dimanapun Anda berada, di usia berapapun, iya, telah sekian saat menjadi pengiring Tuhan yang setia, bertambah setia, dan nikmati kepuasan di dalam kita mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita masuk di dalam firman Tuhan malam ini, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang kedua. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, apapun kata firman kita harus aminkan. Kita yakini setiap firman Tuhan, ya, bagaimanapun diksi dari firman itu tetap ada dalam koridor yang baik dari Tuhan buat kita semua, ya, orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, termasuk ayat ini. Kalau secara sepintas dapatlah saya mengatakan bahwa ini adalah warning yang diberikan Tuhan kepada saya selaku rohaniwan, gembala, ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, dan karena ada junior saya di bawah saya, maka layak kalau saya menempatkan diri sebagai gembala senior, ya. Ini pun juga tidak lepas dari warning dari Tuhan seperti ayat ini, supaya meresap di dalam benak saya, agar saya juga sadar akan tugas panggilan saya terus-menerus. Saya baca ayat ini ulang, saya sendiri yang akan baca, ya, puji Tuhan. Dan nanti disiapkan oleh Bu Riyadi Kisah Rasul pasal 20 nanti, ya. Ini di Yeremia 23 ayat 2, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Yang dimaksud bangsaku ini adalah umat tebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan dalam masa perjanjian lama, ya. Ini kalau terjadi koneksitas perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama di sini bicara suatu umat, bangsaku itu umat pilihan Allah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berangkat dari janji Allah kepada Abraham, semua anak keturunannya. Nah, itu menjadi suatu umat pilihan. Dan jangan cuma bicara dalam sisi, oh itu dari Ishak ya Pak, kemudian Yakub. Ya, tetapi ada anak yang dihasilkan bukan dari pasangan suami istri yang di dalam sudut pandang sejarah Israel itu adalah di luar pernikahan yang sah ketika dia dengan Hagar, ya, memenuhi usulnya Sarai, istri Abraham. Bagaimana Pak dengan anaknya Ismail? Saya mau kasih tahu buat saudara, karena bagaimanapun dia adalah benih dari Abraham. Nala tidak bisa ingkar janji, maka Ismail pun diberkati Tuhan. Dalam hal sisi mana? Maka kita melihat dari keturunan Ismail di Timur Tengah itu adalah, kalau secara teks yang ditulis di dalam kitab Kejadian itu ada sekian keturunan raja-raja, keturunan dari Ismail itu, mereka juga diberi berkat, ya, tetapi cenderung di situ rezeki. Dengan apa? Saudara yang dikasih Tuhan, di wilayah-wilayah itu kaya dengan minyak, ya, kaya dengan minyak. Jadi orang jalan, duduk, tidur di atas minyak, sebetulnya kan gitu. Tapi jangan saudara ngiri terus saudara nanti, saya mau coba Pak ya kapan-kapan duduk di atas minyak, ya, atau tidur di atas minyak. Jangan ya, apalagi minyak anget, ya. Maksudnya di sini minyak bumi buat keturunan Ismail itu Tuhan berkati. Tetapi untuk berkat-berkat rohani
yang berkait dengan jalur kenabian, ini tentu dalam perspektif sudut pandang dari Alkitab ya. Kitab Injil, kitab Perjanjian Lama, Taurat, Tanah yang dipegang oleh orang Israel sampai hari ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalur kenabian itu hampir semua adalah dari nanti jalurnya Ishak, Yakub. Itu sehingga berpuluh, beratus nabi-nabi itu di Israel. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dari jalur Ishak dan lanjut ke Yakub. Ya, tapi bicara diberkati, Tuhan genapi janji, Ismail juga diberkati. Dan kalau yang bisa mengelola ya sampai hari ini masih berjaya ya karena punya minyak. Asal nanti masih ada yang mau beli kan gitu kan, masalahnya itu kan itu kalau urusan minyak. Kalau yang salah kelola, negerinya umpamanya di Timur Tengah sana ada beberapa titik yang terus bergejolak ya, internal ya, sesama keyakinan atau bahkan mungkin beda keyakinan ya, itu yang terjadi. Ada beberapa yang porak-poranda. Ya, itu berlaku untuk manusia secara umum. Kita dikasih berkat, kasih rezeki. Kalau enggak benar cara mengelolanya, enggak pandai kita memanage, itu juga bisa jadi bencana. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya dan saudara dikasih rezeki Tuhan, ya coba kelola dengan baik. Gunakan di dalam tuntunan firman. Di dalam tuntunan firman itu ya semua hal. Artinya ini salah enggak? Mungkin kalau ada yang tanya, Pak kalau dipakai untuk judi online salah enggak? Oh salah pol itu. Iya pol-polan itu salah. Siap-siap saja untuk gulung tikar ya. Saya harus sampaikan ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang enggak ada judi yang di pinggir-pinggir jalan itu jarang kalau zaman dulu. Kan kita melihat itu. Ya di daerah-daerah itu. Perjudian pinggir-pinggir jalan, kalau ada hajatan gitu-gitu ya, buka dadu apa. Kalau di negara maju yang sekalian maju, termasuk di Malaysia, itu ada satu wilayah yang dikhususkan itu ya, diperbolehkan di daerah Genting untuk melaksanakan judi. Di China sana, di Macau, ya di Amerika sana, wilayah Las Vegas umpamanya. Keterkaitan perjudian itu untuk sekarang, waduh, marah. Satu, enggak judi Pak. Tapi kalau terus kemudian foya-foya enggak jelas, juga hati-hati, itu masalah gitu. Kita ini dikasih rezeki Tuhan untuk kita kelola dengan benar loh ya. Saudara-saudara, ini mumpung saya masuk di situ, saya mengingatkan buat kita semua. Kalau kita dapatnya benar, ya kita bekerja secara benar, mendapat rezeki, bahasa agamanya halal, terus kita kelola dengan baik. Saya yakin kita diizinkan Tuhan menikmati berkat rezeki itu berkesinambungan. Ya, kontinuitasnya itu terjamin. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Makanya kita tidak perlu ketakutan dalam banyak hal. Ya Pak, tapi kami ini kan untuk bicara ekonomi pas-pasan. Yang penting kalau masih usia produktif, berjuang. Pikirkan bukan cuma untuk ya asal-asalah begitu, jangan. Kalau masih usia produktif, istilahnya nggak usah takut soro gitu ya. Asal itu di dalam tuntunan firman, dalam kebenaran. Kemudian jangan sampai kita salah kelola. Siapapun ini berlaku. Kalau kita di dalam perjalanan, kita ada di dalam tuntunan sabda Tuhan, saudara-saudara, itulah maksud dari penggembalaan. Nah saya mesti harus menyuarakan. Kalau enggak nanti saya salah, kena sanksi ayat ini. Jadi makanya saya harus menyampaikan. Kalau memang kita benar, sampai tua kan Tuhan janji. Selalu saya bilang itu. Bahkan orang benar akan meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Yang utama apa? Warisan hidup beriman. Taat dalam kebenaran, itu dulu. Terus kalau kaitannya materi, enggak mustahil, mungkin saja. Mungkin saja. Kalau toh mungkin barangkali secuil materi. Tapi itu adalah benih berkat Tuhan. Tidak mustahil. Kayak nampaknya sederhana tapi ketika dikelola benar oleh generasi berikutnya,
Ya enggak mustahil, itu bisa berkembang. Dan inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau sudah salah kelola, kita enggak ngerti di dalam ketaatan mengelola itu, kadang ada tipe-tipe orang ya, ini sebetulnya bukan ngomong apa ya, tetapi truth story ya, dalam kehidupan itu terlalu banyak lah. Yang orang bisa aja banyak yang coba menyponsori. Ada tipe-tipe yang begitu, tapi juga enggak pernah jadi. Nah ada apa itu ya? Kita tidak boleh underestimate, tetapi yang pasti kita belajar. Mungkin pengelolaan kita yang enggak pas. Bagaimanapun saya ngomong begini, ada tipe budaya yang ketika susah payah kita memulai perjalanan perintisan hidup, udahlah jangan yang seneng-seneng dulu, makanan pun juga ala kadarnya kan gitu ya. Sampai ada cerita beras setengah kilo, seisi rumah itu banyak, dikasih airnya banyak, sehingga jangan ngomong nasi pulen, ya. Nasi standar aja nggak bisa. Yang terjadi apa? Jadi bubur. Nah, maka kenyangnya makan bubur itu, buburnya bubur encer ya. Nggak seperti bubur-bubur di resto yang sekarang itu pulen ya, enak begitu ya, apalagi ditambahi yamcha sekitarnya, iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, ada lauk pauknya, makanya bubur. Tapi sebelahnya ada babi kecap, ada sioba, itu lain ya. Tapi ini di dalam perjalanan orang-orang yang menjadi pelaku peristiwa itu kan gitu. Bubur, makan pakai teri asin ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dia bilang sebelum bisa makan nasi, makan itu aja dulu. Nanti kalau sudah memang dimungkinkan ya. Lah kadang-kadang kita ada yang punya budaya keliru ya. Nanti surplus dikit aja sudah dipakai yang enggak-enggak. Loh, Pak Gembala kan kadang juga ngomong, rekreasi itu penting. Ya rekreasi kan diukur. Iya kan? Diukur kemampuan. Saudara enggak disalahkan tuh mau keliling dunia itu. Kalau sudah surplus, saudara sudah mapan, iya kan? Tuhan kasih rezeki lebih, mau keliling dunia, pakai kapal pesiar, pakai pesawat jet ya sewaan atau jet pribadi ya. Kalau dimungkinkan beberapa orang bisa begitu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, yang penting meng-create kan. Rekreasi itu meng-create ulang gitu, membuat satu refreshing, menyegarkan kembali. Ya yang saya bilang, kalau di tempat kami ini, ya bisa ya jalan ke pelabuhan. Iya kan ke pelabuhan, di situ untuk sesaat, lihat kapal, lihat perusahaan, lihat masih mungkin ya, bayar 5.000 kalau bawa kendaraan. Nah, saya kemarin ikut hadir di dalam undangan suatu perusahaan internasional masuk di wilayah JP ya, pelabuhan internasional itu. Ya, karena Presiden Jokowi hadir. Nah, saya sebetulnya untuk kegiatan gitu-gitu nggak terlalu ini ya, tapi keinginan saya yang paling utama apa? Saya bilang, oh siang hari saya datang. Ya undangan sebagai tokoh agama mewakili Kristen ya, saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya ingin tahu dalamnya JP itu kayak apa. Kalau enggak kan kita di mana-mana jadi, wah itu anu Pak ya, wilayah JP itu hebat itu kan, saya omong kosong ya kan. Kalau cuma cerita itu lewat depannya, lah ini saya mesti masuk ke dalam. Ya saudara-saudara menyambut Pak Jokowi untuk memasangkan tiang pancang ya. Yang pertama begitu kayak batu penjuru kan gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya bilang, ya sudahlah cukup sekali gini aja. Kecuali kalau besok-besok di sana kita disediakan gereja untuk kita ibadah di wilayah itu karena itu perusahaan dalam negeri, luar negeri ada di situ. Freeport segala macam ya, saudara-saudara. Dan ini adalah pengolahan tembaga ya di perusahaan itu. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah, saya bilang kota di mana saya ada ini spesial gitu ya. Nah, yang di gunung mau jalan di gunung, ya bisa saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, rekreasi itu yang sejauh mana? Yang bisa menimbulkan satu penyegaran buat kita itu membangun kreasi yang lebih baik lagi. Suami istri, iya kan? Makanya kalau berduit di bintang 5, hotel, resto, ya,
Semua di setel begitu, dinyalain lilin, makan, dipasangkan celemek ya. Itu kan orang berduit Pak. Ya nggak berduit kan ya bisa saja. Makan bersama pasangan, bersama anak. Iya kan sekali waktu jajan istilahnya. Warung. Apa Pak? Ya apa aja yang terjangkau. Iya kan? Mau lele penyet ya boleh aja. Kalau ada lilin, pasang lilin di situ. Saya masih teringat berapa tahun silam waktu anniversary gitu ya, pernikahan dengan mendiang, putri saya Christine nyiapkan, ini Pak nanti makan ya di setting, foto apa kasih lilin gitu. Nah, murah meriah, bisa saja dijangkau. Ya, kalau di warung bisa aja. Kalau ada lilin, kalau nggak ada obat nyamuk ya biasanya dinyalain di bawah. Nah, itu bukan untuk romantis tapi untuk ngubrak nyamuk ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya tapi kan oke-oke saja gitu loh. Jadi dalam hal ini, ya kembali lagi tentang bagaimana Allah berfirman kepada Abraham. Kalau kamu bisa menghitung bintang-bintang di langit, begitulah keturunanmu. Kalau kamu bisa menghitung pasir yang ada di tepi pantai laut, itulah keturunanmu. Nampaknya Tuhan bicara tentang dua hal. Jadi ada yang keberkatan itu di pantai, ya toh bicara yang di bawah, tapi ada yang seperti bintang di langit. Itu kalau ngambil referensi rujukan dari kitab Filipi, maka ada pesan Tuhan, hendaklah kamu seperti bintang-bintang di langit yang bercahaya. Nah ini kaitannya bicara apa? Tentang kehidupan rohani, kehidupan spiritual yang baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah Tuhan genapi janji. Maka ketika bicara tentang bangsaku, itu berarti bangsa pilihan. Yang dipilih adalah Israel. Ya, itu Israel. Tetapi bangsaku itu bisa dalam arti umat tebusan Tuhan, yaitu saya dan saudara. Lanjut di ayat yang kedua. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Waduh, ini beban ya buat seorang ya penjaga. Saya bersama tim ini menjaga umat Tuhan. Coba saya perhatikan di ayat yang pertama. Ini lebih keras lagi. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk inilah saya terus berdoa, tentu minta pertolongan kekuatan Tuhan. Saya juga selalu katakan, doakan saya ya saudara, kami bersama tim, bersama keluarga. Karena saya sadar, tugas ini adalah tugas keluarga imam, kami ini, seluruh keluarga. Dan saya bersyukur ya bahwa sampai hari ini, oleh anugerah Tuhan, tentu berkat doa saudara, saya bersama keluarga, anak-anak, cucu-cucu semua ya. Ketika saya menikmati seperti hari-hari begini, semua saling ya sinergis. Itu ucapan syukur saya, rasa puas saya sebagai gembala dan sebagai orang tua ya. Sebagai papa, sebagai opa. Dan ini saat-saat seperti ini kadang saya mesti mengungkapkan betapa satu waktu saya itu menitikkan air mata ketika saya melihat semua anak-anak seisi rumah lah kami itu, ini termasuk ini di sebelah saya didampingi ya oleh istri saya Bu Retno. Ada satu sinergisitas gitu ya. Semua kita bahas untuk persiapan pelayanan dan semua. Aduh, saya bilang ini nikmatnya hidup sebagai seorang hamba Tuhan itu. Itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau sudah begitu mungkin saya akan ucapkan kepada orang di sekitar saya seperti hari ini di studio Pastori. Terima kasihku buat kalian semua. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini juga bentuk indikator bagaimana karya kuasa kemurahan Tuhan itu berlaku atas kami. Kalau hal seperti ini kadang rada melo sedikit ya wajar ya. Tetapi ini adalah bentuk syukur saya dan barangkali saya perlu sharekan ini kepada semua rekan sejawat saya. Semua hamba Tuhan. Baik yang leadingnya
stratanya bareng dengan saya, atau yang dibawa adik-adikku, anak-anakku, atau mungkin juga dengan sangat hormat kepada yang senioritasnya di atas saya. Maka yang saya sharingkan ini adalah betapa nikmatnya ketika kita dianugerahi Tuhan penugasan yang mulia. Nah, ini seolah-olah khususnya di lingkungan rohaniwan. Tapi saya juga nanti akan sampaikan kepada kita semua secara umum, bahwa tugas penggembalaan ini juga karena sebagaimana perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, yang kalimatnya begini, Simon, jika kamu sudah insaf, kuatkanlah semua saudara-saudaramu. Dan ini sebetulnya bicara tentang multiplikasi pelayanan, pelipat gandaan. Bahwa dari Tuhan Yesus Gembala Agung kemudian membenum rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya kepada murid rasul-rasul. Murid rasul-rasul kalau mau diurut ya, cucu rasul-rasul. Terus kemudian sampai pada hari ini kepada saya juga bagian dari terusannya. Kemudian dari saya teruskan di sekeliling saya. Saya teruskan kepada semua saudara. Di mana kita hakikatnya ditugasi Tuhan untuk saling menggembalakan. Tolong ucapkan bareng dengan saya apa, saudaraku? Iya, saling menggembalakan. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dan waktu Simon disadarkan Tuhan di tepi pantai itu, waktu Tuhan Yesus baru bangkit, yang menyatakan diri kan, dikatakan, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali pertanyaan, akhirnya Simon menjawab, Tuhan engkau tahu hatiku. Maka Tuhan juga mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dari situ bisa mempunyai satu makna bahwa setiap orang percaya, murid dari muridnya atasnya, dan kita menyatakan, saya mengasihi Tuhan. Karena ini respon yang sehat. Tuhan mengasihi kita, kita balik belajar mengasihi Dia. Sekali lagi ya, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita, maka kita punya modal untuk apa? Balik belajar mengasihi Dia. Dan Tuhan memberikan paralelisasi bahwa orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi ya orang di sekitarnya. Nah, orang di sekitarnya kalau mau diurut adalah bisa itu keluarga secara jasmani kita, secara law, secara hukum, atau juga bisa saudara karena darah Kristus. Yaitu ya saudaraku ini kasih Tuhan sesama seiman. Tetapi nanti juga ada saudara di dalam standar kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita juga saudara-saudara ini kasih Tuhan, apa salahnya kita memikirkan kebaikan untuk orang yang dekat kita, yang agak keluar lagi, sampai jauh di luar sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan tolong diingat ini kuncinya. Setiap taburan yang baik yang kita lakukan, sepertinya itu untuk di luar kita, tidak mustahil. Sewaktu-waktu itu juga akan berpulang buah dampak baiknya kepada kita. Walaupun kita tidak berharap. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu contoh, berapa waktu yang lalu ketika saya berkebun ya di balkon atas itu kan penuh tanaman, yang bagian pinggir sudah ada kawat pengaman, tapi kebetulan tumbuh jenis kaktus yang ujungnya lancip-lancip gitu ya. Ya tumbuh. Saya berpikir untuk merintangi orang jangan dekat-dekat dengan pinggir, ya kan gitu kan. Tapi itu tajam. Satu hari saya berpikir, wah ini nanti kalau ada orang yang nggak tahu, kena di situ, nancep. Sakit, gatel gitu ya rasanya. Itu tajam banget itu. Mungkin kayak kuku ponconokonya Bima itu ya, barangkali ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi itu saya potong. Saya potongi yang bagian muka yang kira-kira orang mendekat kena itu. Nah kan saudara masih ingat cerita saya. Lewat beberapa saat, karena saya naruh suatu benda yang di bawah itu rupanya gampang meleseti gitu ya. Ada potongan kayu yang ketika saya ngangkat tanaman yang gak terlalu besar sih, masih terukur lah. Itu rupanya kaki saya tergelincir.
Dan saya kejungkal ke depan persis di antara tanaman yang berapa waktu lalu saya potongi. Ya, saya pakai topi anyaman itu, kalau panas kan itu di siang hari bolong ya. Sudah siang bolong lagi ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Rupanya kepala saya natapnya ke situ. Ya, ada bagian tanaman tuh yang nancep di topi ini. Tapi saya sadar, walah puji Tuhan. Lah ini coba kalau ini masih ada durinya yang tajam-tajam belum saya potong. Tentu saya akan berdarah-darah kesakitan. Di situ saya dapat pelajaran sepele. Tapi itulah saudara-saudara realita di dalam kehidupan ini. Hukum dalil yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang saya berpikir jangan nyakiti orang lain ya. Jangan sampai ini nanti benda ganggu orang lain cedera gitu. Satu waktu saya sendiri ngalami di situ tetapi aman karena saya mikir untuk orang lain. Lakukan semua yang terbaik. Ya, bagian-bagian penting kalau wah itu lain agama, lain kepercayaan, lain suku. Udahlah. Kita ini apalagi warga Indonesia, ya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita ada di dalam hukum mengasihi, memperhatikan mereka sebagai sesama manusia. Dan itu Tuhan ajarkan buat kita semua. Dan itu juga adalah taburan yang baik. Yang tidak mustahil, semua akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Jadi itu contoh yang saya alami. Jadi enak gitu, saya cerita itu betul-betul penjiwaannya. Kalau saudara mungkin keluar rumah depan, ya keluar dari pagar rumah saudara di jalan kompleks atau di gang di mana kita tinggal. Lantas ada batu-batu ya. Kerikil yang ada di situ, yang kita berpikir, ya di sini kalau sore mungkin banyak orang berkendaraan, bermotor, atau mungkin anak kecil naik sepeda, ya. Kalau itu nanti kiranya bisa jatuhkan orang, kita ambil. Nah, hal-hal yang sepele, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sedang kita tidak tahu itu siapa yang bakal lewat di situ, ya kan? Nah, ajaran-ajaran kayak gini ini sebetulnya berkait dengan kearifan lokal. Yang selama saya belum bertobat jadi anak Tuhan itu udah pernah dengar tuh dari engkong saya gitu loh. Hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah kaitannya bahwa Tuhan memberikan satu pelajaran buat saya. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jangan biarkan. Itu sebabnya saya tuangkan perhatian saya dengan apa? Ya tentu saya ngajar, nyampaikan kebenaran firman. Begini sekarang, besok pagi kita ketemu lagi. Saudara yang mendambakan punya kesepakatan respect ya terhadap apa yang saya kerjakan dan saudara mau sinergis dalam rencana Allah jam 11:15 yang bisa onset di gereja. Persembahkan waktu istirahat saudara. Ya, pulang kantor, pulang kerja. Saudara ini dikasih Tuhan yang bisa puasa-puasa. Ya, tiap Jumat. Saudaraku, 11:15 kita ibadah, nanti 12:30 siang selesai. Saya berusaha selalu disiplin untuk itu. Karena saya tahu, ini waktu kan setengah jam 30 menit, saya kembali ke tempat kerja. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sempat yang masih mau barangkali ganjel makan siang ya masih cepet-cepet kan. Pokok makannya jangan kepiting yang berkulit ya kan. Lama nanti nggak selesai-selesai. Ya, kalau makannya pepes tahu, itu cepat ya, sambil jalan jadi. Saya di mobil kadang-kadang kalau udah kepepet ya sudah, sambil nyetir pun juga, ya ini ditiru rupanya oleh beberapa anak saya, nyangu begitu di jalan, kalau enggak ya sepotong roti itu diganjel apa, ya jalan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu fokus konsentrasi. Itu sebabnya kalau beberapa orang komentar dan itu fakta, ini disaksikan oleh seisi rumah saya. Ketika orang berkata, semangatnya Bapak gak padam-padam. Ya inilah tipenya. Kenapa kalau orang tanya resepnya gimana? Resepnya, aduh saya bersyukur. Kok Tuhan jadikan seperti saya ini loh, hidup ini loh. Yang kalau gak ketulungan kan, 43 tahun lalu ya, 44 tahun silam udah mati saya. Udah mati sebagai orang muda yang gak jelas. Yang gak jelas keberadaannya. Gitu loh. Itu saat titik balik dalam kehidupan ini Tuhan memberikan panggilan kepada saya.
Ya itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari saya ke junior, semua rekan pelayan, ada gembala-gembala PKS, makanya saya ingatkan, yuk PA yuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kan inilah bentuk penggembalaan. Karena ya bukan tipikalnya yang saudara senang mesti Pak Gembala mesti datang-datang ya. Enggak. Tapi saya tahu ketika kita terus komunikasi seperti itu, tujuannya apa? Kita terus di dalam penggembalaan Tuhan secara benar, secara baik. Apa hasilnya maksimal Pak? Saya berharap begitu. Tapi kalau kemudian, apa enggak ada Pak yang sampai pindah server? Mungkin aja untuk sementara waktu itu pindah lah ya, saudaraku. Segelintir ya ada lah. Itu hak asasi, iya kan? Kita doakan sampai satu waktu, ingat, tidak mustahil. Kita tidak bisa vonis, wah orang ini sudah pindah server, ini sudah menghujat Tuhan. Kita nggak pernah ngerti, akhir hidupnya gimana nanti. Mungkin tinggal sejengkal, Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan. Aduh saya kok seperti ini, ampun Tuhan Yesus. Enggak mustahil. Saudara dibuat kaget nanti waktu kita sampai di surga. Loh ketemu masih sama orang ini. Gitu, iya kan? Loh orang ini masih, loh. Iya, terus dia mungkin klarifikasi. Ya, saya memang waktu itu sepengetahuan sampean, saya sementara jauh. Tapi ketika megap-megap terakhir, saya ingat bahwa juru selamat itu satu-satunya. Tolong sebutkan siapa saudaraku? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, oke, kita masuk beberapa ayat kita baca. Kita mesti waspadai seperti Kisah Rasul pasal 20. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 20 ayat 29 dan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini rada berkait ya dengan di Tesalonika yang lalu saya sampaikan kepada saudara minggu lalu ya, bahwa pendurhaka keji itu sudah terus bekerja. Dari sejak ayat itu ditulis itu sudah dikatakan sudah dari dulu ada. Bahkan ditarik mundur lagi Taman Eden. Karena dikatakan pendurhaka keji itu ada pekerjaan iblis. Dan iblis itu kita lihat sudah di Taman Eden dia tampil. Kalau gitu ada Pak yang lebih tua lagi? Wah ada. Peristiwa Taman Eden itu latar belakangnya dengan pemberontakan pelayan-pelayan Allah. Roh-roh ini malaikat-malaikat dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut malah. Malah itu yang diindonesiakan menjadi malaikat begitu. Yaitu makhluk roh yang awalnya kudus. Awalnya kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kemudian terjadi pemberontakan itu. Saya sekedar mengingatkan saja. Saudara yang suka mencatat, belajar. Setelah ini saudara gunakan untuk baca Alkitab lagi. Ya itu ditulis di dalam Yesaya pasal 14. Mulai ayat yang ke-12 terus ke bawah. Atau kitab Yeskel pasal 28. Nanti saudara cari di situ. Maka di sana diperlihatkan bagaimana Allah itu membuang tokoh roh yang dikatakan semula itu penuh dengan kemuliaan. Dibuang, jatuh ke bumi yang paling bawah. Nah, mungkin itu juga yang terjadinya ketika kitab Kejadian pasal 1 itu ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Allah menciptakan langit bumi, tidak berbentuk, itu keadaan kacau balau, kemungkinan itu adalah penciptaan ulang. Setelah sebetulnya itu ada, isinya barangkali waktu itu dinosaurus dan sebagainya, yang diyakini itu kemudian dalam prosesnya ketanam tanah apa jadi ya minyak bumi ya saudaraku yang dikasih fosil-fosilnya itu begitu kan. Nah itu mungkin aja terjadi. Jadi kalau kemudian sampai sekarang ini uji karbon dan sebagainya menunjukkan jenis tanah ini, jenis bebatuan ini sudah berumur jutaan tahun, mungkin saja itu terjadi. Nah baru kemudian di dalam pasal 1 itu penciptaan kembali itu hari
1 sampai ke 6 proses penciptaan, langit, bumi dan sebagainya, di Taman Eden baru ditaruh di situ, manusia yang diciptakan Allah kan diambil dari tanah itu. Dan tiba-tiba tidak lama saat harmonisasi Adam Hawa dengan Allah, itu begitu indahnya, iblis tahu-tahu muncul. Lah iblis inilah yang dibuang jauh sebelumnya. Nah, yang Tuhan Yesus pernah mengatakan di Injil Lukas, ya, dia berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Dan itu Tuhan dalam pemahaman pengertiannya dia sedang bicara tentang peristiwa yang pernah terjadi, ya, jauh di prasejarah dalam kehidupan ini. Kitab Kejadian pasal 1. Nah itu. Jadi pekerjaan iblis itu udah dari dulu. Terus ya. Dan sekarang Rasul Paulus sedang bicara ya di sini bahwa waspadalah. Nanti sepeninggal aku, dia katakan, akan banyak serigala-serigala. Nah disitulah saudaraku ini kasih Tuhan, pentingnya pengembalaan. Maka di dalam kekristenan itu Tuhan membangun tim pelayan. Gembala-gembala, pemberita Injil, guru-guru, ini bisa diartikan guru Injil. Dalam organisasi tertentu ada istilah itu, mungkin guru sekolah minggu, guru yang mengajar di sekolah-sekolah guru agama, guru-guru yang ngajar atau dosen di sekolah Alkitab, ya, dan seterusnya. Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, pelayanannya, bentuk pelayanan bukan predikat ya, tapi bentuk role pelayanannya itu ada. Dan di posisi yang masih jelas ada itu ada gembala, ada penginjil, ada guru-guru. Tapi nabi dan rasul oleh pandangan gereja tertentu itu bentuk pelayanan, role pelayanannya. Tapi bukan menjadi semacam jabatan begitu. Tapi juga masih ada, kita kadang-kadang mendengar, ya ini datang hamba Tuhan dari Afrika, ini nabi Tuhan gitu ya. Masih ada begitu ya, silakanlah. Ini hak-haknya orang ya berpikir, tapi bukan itu yang penting. Yang penting di sini adalah bagaimana kita itu saling menjaga, saling mengembalakan. Saudara-saudaraku, yang Tuhan minta itu seperti itu. Kalau enggak, ini yang terjadi. Ada banyak serigala-serigala yang muncul. Bahkan dikatakan nanti akan muncul dari dalam tuh memberikan ajaran-ajaran yang, nah disitulah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan membingungkan banyak orang. Nah, kalau seperti itu gembala tidak tegas, membuat pilihan, ini yang kita anut. Keyakinan kita seperti ini. Itu tujuannya untuk apa? Membuat satu pagar. Kalau enggak, bermacam-macam mau dimasukkan di dalam kekristenan. Umpamanya ada tipe pelayanan yang seneng itu kalau orang itu berjatuhan gitu ya. Didoakan terus jatuh, blek, 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 blek gitu. Nanti bangun lagi. Ada yang saya melihat semacam video begitu, ya, udah bangun itu, tumpang tangan, jatuh lagi gitu. Loh terus apa maknanya juga ya? Tapi kita juga, ya udahlah, itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak terlalu penting untuk hal yang aneh-aneh. Tetapi seorang pendeta besar yang punya jet segala macam ya, akhirnya suatu hari dia membuat pengakuan bahwa ada beberapa prinsip pengajaran yang dia sampaikan selama ini adalah sebuah kesalahan. Ya, syukur kalau itu memang terjadi benar dan dia ada dalam kejujuran, ya Tuhan menghargai orang yang jujur. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya di dalam tugas menjaga ini seolah-olah bicara tentang senioritas. Yang atas yang merasa lebih Tuhan kasih kekuatan, jaga yang di bawah. Nah, jangan sampai ada kegagalan seperti contoh, yuk kita lihat yuk Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, saudara yang dikasih Tuhan, secara adat saja ada pemikiran ya bahwa kakak itu jaga adik. Itu secara hukum alam pun demikian. Nah, ini dalam hukum rohani lebih-lebih seharusnya Kain itu menjaga adiknya. Siapa adiknya, saudaraku? Iya, Habil.
Ternyata apa yang terjadi? Si Kain sudah melakukan tindak kejahatan membunuh si Habil. Allah tanya, minta jujur sebetulnya gitu loh. Ya, di mana adik? Dikatakan, apakah aku menjaga adikku? Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan mengingatkan buat setiap kita, di mana Tuhan memberikan tanggung jawab untuk pengembalaan, untuk menjaga. Jangan sampai kita terus gagal, terus menerus dalam hal seperti ini. Tuhan memberikan tugas buat kita untuk menjaga. Dan Kain dalam hal ini gagal. Ayat 12, kita lihat sedikit sanksi aja, masih ada sanksi yang banyak. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi kita mengambil satu prinsip untuk menjadi pengingat terus buat kita. Ya, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap kita, saya dan saudara, Tuhan inginkan kita terus belajar untuk dapat melaksanakan tugas panggilan itu. Dalam hal ini dapat diartikan bagaimana suami itu juga terima tugas, mandat untuk menjaga istrinya. Untuk apa? Menguatkan, mendoakan. Sebaliknya juga istri. Jadi dalam hal ini apa? Bicara tentang kakak adik, adik kakak, ini bicara tentang imbal balik. Bahwa kita masing-masing ditugasi oleh Tuhan. Kayak contoh di Alkitab Perjanjian Lama, ada pasangan suami istri. Kebetulan yang dinampakkan role-nya di situ tidak bagus hidupnya itu Nabal. Istrinya siapa itu namanya? Abigail. Dia lebih bijaksana. Rupanya melalui kehadiran sosok Abigail ini bisa mendatangkan keselamatan kedua belah pihak. Apa? Ketika Raja Daud murka, nyaris menghunuskan pedangnya kepada si Nabal ini. Tapi dengan rendah hati, dengan kata bijaksana, ya, diungkapkan oleh Abigail. Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ada otak-atik gatuk gitu. Memang namanya Nabal, bebal orangnya ya. Saudara, ini untuk apa? Untuk bahasa Jawanya itu ngerem-rem. Jangan murkanya si Daud itu nanti keterusan. Nah, Abigail mengingatkan, jangan tuanku mengotori tangan dengan darah orang yang bebal. Singkat cerita berhasil. Daud tidak jadi membunuh si Nabal, itu suatu berkat. Kalau enggak, ya apa artinya? Iya kan? Kan enggak sebanding itu, ngapain seorang tokoh hebat mau kemudian terjebak oleh seorang Nabal. Yang urusannya kan sepele gitu. Yang kedua, rupanya sosok Abigail ini dapat menyelamatkan suaminya. Tidak jadi dibunuh oleh si Daud. Nah ini kebijaksanaan mendatangkan berkat ya. Saudaraku mendatangkan manfaat. Ya tapi toh ya gitu. Lepas dari pedangnya Daud, mati jantungan itu si Nabal. Ya, makanya orang itu ya perlu dalam hidup ini belajar. Jangan seperti itu, barangkali saya bayangkan ya Nabal itu langsung euforia di balik sepeninggal Daud. Apa lu ya? Bisa aja lu dikerjain sama istriku gitu. Nggak sadar dia. Semua itu mesti berdampak, iya kan? Kalau kita memberitahu tidak lama kemudian Nabal ya koid, saudara-saudara. Nah, jadi Tuhan ingin sebetulnya kita itu saling menjaga demi rencana Allah terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, itu pelajaran baik. Jangan mungkin karena hal-hal yang subjektif, karena suatu kekecewaan kecil, terus kemudian ada langkah-langkah yang maaf ya dalam tanda kutip brutal ya, liar. Ya kita tidak berpikir tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tabiskan itu buat kita. Orang tua terhadap anak umpamanya. Ya saudara-saudara, makanya selalu saya bilang, orang tua ketika anak sudah diantar menikah, ya berapa orang ketemu dengan saya di luar sana dia bilang, wah udah bebas pak, udah merdeka pak, saya nggak tanggung jawab lagi pak. Saya bilang itu salah. Jangan pernah berpikir begitu walaupun tentu
ketika anak-anak sudah masuk di dalam pernikahannya, ya, itu memang mereka juga harus kita memberi keleluasaan untuk mereka belajar berinteraksi, membangun kedewasaan, kemandirian, itu betul. Tetapi bukan dalam arti bahwa, oh udah bebas merdeka orang tua. Saudara, Tuhan masih memberi tugas kita. Ya, sejauh Tuhan masih kasih nyawa kita nempel, membuat pendampingan, mengingatkan, mendoakan. Dan kalau memang sangat dimungkinkan ya, kita masih harus melakukan sesuatu ya untuk generasi yang di bawah kita. Kenapa tidak? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu kalau dalam pemikiran saya, dalam konsep yang saya pegang seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tuh anak yang sudah menikah. Umpamanya, wah anak ini sulit diatur, sulit. Wes pokoknya gak ketok di ngarepe moto gitu umpamanya. Jangan, kita ini masih punya tanggung jawab ya. Untuk apa? Untuk menjaga, saling menjaga. Begitu juga anak-anak ketika melihat di generasi atasnya ini butuh topangan, butuh penguatan dari anak-anak. Itu role-mu sebagai anak yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Itu luar biasa, itu berkat. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada kakak yang gagal lagi ya, anak terilang itu kan, yang punya kakak. Kalau Kain kemudian susah hidupnya, kan gitu kan, itu tadi. Di dalam ayat yang ke-12. Bagaimana dengan kakak dari anak yang terilang itu ya. Anak terilang balik, disambut. Yang terjadi si kakak marah dia. Nah kan keliru. Sampai bapaknya jelaskan, ini adikmu ini sudah gak karuan, hilang, mati. Ini hidup kembali. Kenapa kita tidak bersyukur? Ya, si kakak marah dan dia tidak mau masuk rumahnya kembali. Sementara bapaknya bilang, nah selagi kamu tinggal serumah dengan bapak, bukankah semua ini adalah kepunyaanmu? Ya, dan saudara bisa bayangkan, anak yang sudah bejijat makan ampas pakanan ternak aja nggak bisa, nggak boleh oleh pemiliknya, kembali dipestakan. Sekarang saudara bisa mikir itu, andai kata ada lanjutan ceritanya, ya kan? Bagaimana dialami oleh kakak itu? Oh, dia sengsara. Dia yang balik sekarang nggak bisa makan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kegagalan. Itu sebabnya, saudara yang dikasih Yesus, mari kita sadar. Hari ini firman pembacaan awal itu begitu keras, dan itu juga merupakan ya teguran keras buat saya sebagai hamba Tuhan untuk terus membangun kewaspadaan dan membangun tanggung jawab. Tapi ini juga ya merupakan penguat Tuhan buat saudara-saudara semua. Mengingatkan kembali bahwa di dalam kita bergereja, kita ditugasi Tuhan saling membangun, saling memperhatikan satu sama lain dengan niat yang suci, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga dengan demikian tiap-tiap saudara dan saya akan dapat menikmati satu berkat. Nanti tolong dibukakan 1 Tesalonika 3, puji Tuhan. Dan kita akan lihat bahwa ini bagus, firman Tuhan yang keras. Kalau sampai kita keluar dari apa yang sudah Tuhan tetapkan buat kita, kita ditabiskan, diurapi, untuk menjadi berkat, menguatkan, menjaga, menolong satu sama lain. Jangan sampai kita kemudian melepaskan tanggung jawab itu. Dan nanti kita akan menghadapi sebuah masalah. Tolong dibacakan Bu Ria Hadi. Puji Tuhan. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Kiranya pesan Tuhan ini sungguh-sungguh kita perhatikan. Dan saya yakin orang yang memperhatikan arahan, nasihat, teguran Tuhan adalah orang-orang yang bahagia. Dan saya berdoa agar saya bersama tim dan Anda semua yang adalah tim besar, keluarga besar saya, menikmati bahagia karena kita mengucap syukur atas setiap teguran, pengingat dari Tuhan. Perhatikan sama-sama rohani kita masing-masing.
dan rohani sesama kita. Saudara, selagi ada kesempatan untuk kita memenuhi tugas panggilan Tuhan, kerjakan dengan sukacita. Pasti ada berkatnya. Hari esok kita dijamin Tuhan. Dan sorga pasti. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kepada seluruh tim pelayan yang ada di studio ataupun secara online di tempat Anda masing-masing. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Terima kasih, kami bersyukur kehadapan-Mu, Tuhan Yesus, untuk malam hari ini. Tentu kami tidak mau Tuhan menjadi gembala yang membuat pembiaran, karena tidak mau mengajar, tidak mau mengingatkan, tidak memberi dorongan, tidak menyemangati, ya Tuhan, pada domba-domba sehingga tersesat. Hamba tidak ingin ada satu pun yang tersesat. Itu sebabnya Tuhan, tolong Engkau menolong kami, menuntun kami. Dan Engkau menggerakkan hati seluruh jemaat-Mu, keluarga besar kami, juga mendoakan kami hamba-Mu bersama dengan seluruh tim. Kami sadar bahwa kami tidak bisa sendirian. Kami sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami tidak mampu sampai hari ini ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Maka untuk perjalanan selanjutnya, biarlah kami boleh saling menopang, saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoakan, saling mengasihi. Karena kalau tidak di antara kami sendiri, kami berharap siapa lagi ya Tuhan? Itu sebabnya hamba berdoa agar satu persatu dari semua keluarga besar kami ini teguh, kuat di dalam urapan Tuhan. Sehingga dapat saling menjaga dalam arti yang sebenarnya. Saling menjagai, saling menolong jika saat memang diperlukan. Kami tahu Tuhan memberi kemampuan kepada setiap kami. Terima kasih buat malam ini. PA ini ada di dalam berkat Tuhan. Dan kami bersyukur dengan semua keluargaku yang saat ini hadir. Tuhan, Engkau menjangkau setiap pribadi yang ada dan memberkati, mengurapi dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua kegiatan yang sudah dicanangkan Tuhan, kiranya Engkau campur tangan. Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Libatkanlah kami semua menjadi alat-Mu. Selagi masih dimungkinkan ada waktu ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan. Dan menyerahkan persiapan ibadah esok hari Jumat siang menyembah Yesus. Kami akan melaksanakan itu secara onsite dan online. Kami semua di dalam urapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang masih ada di dalam tugas pekerjaannya. Malam ini juga Tuhan sertai, Tuhan topang. Yang ada di rumah beristirahat juga Tuhan jaga. Yang berada di luar kota, di dalam perjalanan, semua ada dalam naungan Diko Sang Immanuel. Terima kasih, berkat Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih untuk perjalanan pembangunan tempat ibadah kami yang terus berjalan hingga kini. Tuhan, Engkau Allah kami, Sang Yehova Jireh. Bahkan Engkau akan menyediakan semua yang dibutuhkan sampai selesai dengan baik. Dan semua yang terus menjadi saluran berkat untuk ini, Tuhan ingat, Tuhan mencatat, dan Tuhan memberkati satu persatu setiap umat-Mu ini. Sehingga nama-Mu yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya, syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan berkati. Negara kami, bangsa kami, Tuhan berkati. Kota, daerah, wilayah di mana Tuhan tempatkan kami, Tuhan memberkati. Terpujilah Diko sekarang sampai selama-lamanya. Dan rahmat kasih-Mu Tuhan limpahkan atas kami sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
ku terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua keluargaku. Semangat sehat selalu. Itu doa dan harapan saya yang selalu saya panjatkan di hadapan Tuhan buat saudara semua.